Dunia balap motor internasional baru saja dikejutkan oleh sebuah anomali besar yang datang dari timur. Jika selama ini pembalap Asia sering dianggap sebagai pelengkap atau murid yang butuh waktu lama untuk belajar di sirkuit Eropa, maka Veda Ega Pratama baru saja membakar buku manual tersebut di depan mata ribuan penonton Brasil. Media raksasa Eurosport Italia tidak ragu untuk menuliskan kalimat yang sangat provokatif namun jujur. Veda Ega Pratama tidak terlihat seperti pembalap Asia pada umumnya. Kalimat ini bukan sekedar pujian, melainkan pengakuan atas pergeseran kekuatan di grid Moto3. Di sirkuit Ayrton Senna Goiânia, pemuda berusia 17 tahun ini membuktikan bahwa paspor Indonesia miliknya tidak berarti dia akan tampil malu-malu yang memaksa dunia untuk mengakui bahwa talenta besar tidak lagi hanya monopoli Spanyol atau Italia. Keberaniannya merusak tatanan lama di pedok MotoGP adalah sinyal kuat bahwa peta kekuatan balap motor dunia sedang mengalami pergeseran tektonik yang dimulai dari tangan dingin seorang anak muda asal Gunung Kidul. Sirkuit Ayrton Senna di Goiânia, Brasil, menjadi saksi bisu betapa cepatnya Veda Ega Pratama beradaptasi dengan situasi yang paling ekstrim sekalipun. Balapan seri kedua Moto3 musim 2026 ini tidak berjalan mulus bagi siapapun. Insiden di lintasan memaksa bendera merah berkibar, menghentikan ritme balapan, dan membuat semua strategi tim berantakan. Namun, di saat banyak pembalap berpengalaman mulai kehilangan fokus akibat jeda teknis, Veda justru menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Saat balapan diputuskan untuk dilanjutkan dengan format sprint pendek hanya 5 lap saja, tekanan berada di titik tertinggi. Memulai balapan dari posisi ke-10 bukanlah tugas yang mudah dalam balapan yang sangat singkat, di mana setiap milidetik sangat berharga. Namun disinilah insting balap Veda berbicara. Begitu lampu hijau restart menyala, motor Honda tim Asia miliknya melesat seolah-olah memiliki magnet di garis terdepan. 5 lap tersebut bukan sekedar balapan, melainkan demonstrasi agresi yang terkontrol. Veda tidak menunggu celah terbuka, dia menciptakan celahnya sendiri. Dia membelah barisan depan dengan keberanian yang jarang dimiliki oleh seorang rookie, membuktikan bahwa dalam situasi kacau sekalipun, dia memiliki visi yang sangat jernih untuk melihat podium. Inilah momen di mana dunia menyadari bahwa Veda tidak hanya cepat di kondisi normal, tetapi dia adalah pembalap yang mampu berkembang pesat di tengah kekacauan dan tekanan tinggi yang seringkali menghancurkan karier pembalap muda lainnya di level Grand Prix. Momen paling menentukan yang membuat nama Veda Ega Pratama viral di seluruh dunia terjadi di lap terakhir, tepatnya di tikungan 4 sirkuit Goiânia. Ini bukan tikungan biasa. Ini adalah bagian paling teknis dan berbahaya di sirkuit tersebut, di mana kesalahan kecil bisa berarti kecelakaan fatal. Di depannya berdiri Alvaro Carpe, seorang wonderkid asal Spanyol yang dibesarkan di lingkungan balap paling elit di Eropa. Carpe adalah juara Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, sebuah CV yang biasanya akan membuat nyali pembalap Asia menciut. Namun, Veda melakukan manuver yang sangat berisiko, sebuah blok pas brutal namun bersih. Tanpa ragu, Veda menusuk dari sisi dalam, memaksa Carpe untuk mengangkat motornya dan menyerahkan posisi ketiga. Manuver ini adalah pernyataan kelas dunia yang menunjukkan bahwa Veda memiliki teknik pengereman yang sangat dalam, ciri khas pembalap elit MotoGP. Carpe, yang didukung oleh tim raksasa Red Bull KTM Ajo, tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan knalpot motor Veda menjauh. Manuver di tikungan 4 ini bukan hanya soal merebut posisi, tetapi soal dominasi mental. Veda menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan reputasi lawan di belakangnya. Dia membuktikan bahwa di lintasan balap, silsilah atau latar belakang kejuaraan tidak berarti apa-apa jika Anda tidak memiliki nyali untuk menyerang di saat yang paling kritis. Aksi ini secara instan mengangkat derajat pembalap Indonesia di mata pengamat teknik internasional yang kini mulai membedah gaya balap Veda yang dianggap sangat modern dan Eropa dalam hal agresivitas namun tetap efisien. Saat Veda Ega Pratama melintasi garis finish di posisi ketiga, sejarah baru resmi tertulis dengan tinta emas bagi dunia olahraga otomotif Indonesia. Dia resmi menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil berdiri di podium kelas Grand Prix motor sepanjang sejarah. Ini adalah pencapaian yang sangat emosional dan prestisius, mengingat betapa sulitnya bagi pembalap non-Eropa untuk menembus dominasi 3 besar di Moto3.
Sebelumnya, raihan terbaik pembalap tanah air adalah posisi ke-9 yang dicetak oleh Mario Suryo Aji di Moto2 Americas musim lalu, sebuah pencapaian yang sudah dianggap hebat saat itu. Namun, Veda baru saja menaikkan standar tersebut ke level yang jauh lebih tinggi. Podium ini bukan hanya soal trofi fisik, melainkan simbol bahwa program pembinaan pembalap di Indonesia mulai membuahkan hasil yang kompetitif di panggung dunia. Veda bukan hanya melampaui rekor seniornya, tetapi dia memberikan harapan nyata bahwa pembalap Indonesia bisa menjadi penantang gelar juara dunia, bukan hanya peserta pelengkap yang puas dengan finish di zona poin. Keberhasilan ini merayakan kerja keras bertahun-tahun yang dimulai dari sirkuit-sirkuit lokal hingga ke kancah internasional. Di atas podium Brasil, saat lagu kebangsaan mungkin tidak berkumandang, namun bendera merah putih berkibar di barisan pemenang, Veda mengirimkan pesan kepada jutaan penggemar balap di Indonesia bahwa mimpi untuk melihat putra bangsa bersaing di kelas utama MotoGP kini bukan lagi sekadar khayalan, melainkan sebuah kepastian yang tinggal menunggu waktu saja. Analisis yang dikeluarkan oleh Eurosport Italia dalam laporan balapan mereka memberikan perspektif yang sangat tajam tentang mengapa Veda begitu berbeda. Mereka menggunakan kata kejutan sebenarnya dan menegaskan bahwa Veda sangat pantas mendapatkan podium tersebut. Yang menarik untuk dibedah adalah mengapa mereka membedakan Veda dari dongeng pembalap Asia lainnya. Secara tradisional, pembalap dari Asia seringkali digambarkan memiliki bakat yang besar, namun kurang dalam hal determinasi di duel 1-1. Mereka sering dianggap terlalu teknis, namun kurang berdarah dingin. Eurosport Italia melihat Veda menghancurkan narasi tersebut. Mereka melihat seorang remaja. Ini adalah pujian tertinggi yang bisa didapatkan oleh seorang pembalap non-Eropa di musim debutnya. Veda kini tidak lagi hanya dipantau oleh media lokal, tetapi setiap pergerakannya akan dianalisis oleh para ahli di Italia dan Spanyol, mencari tahu di mana batas kemampuan sebenarnya dari anak muda yang mereka sebut sebagai talenta nyata ini. Salah satu fakta yang paling mencengangkan namun sering terlewatkan adalah bagaimana Veda Ega Pratama bisa berada di grid Moto3 pada usia 17 tahun. Secara regulasi, Dorna dan FIM telah menetapkan batas usia minimal 18 tahun untuk masuk ke kelas Grand Prix demi alasan keamanan dan kematangan mental. Namun, Veda adalah pengecualian langka. Dia mendapatkan apa yang disebut sebagai golden ticket atau hak khusus karena prestasinya yang luar biasa di jalur Road to MotoGP. Sebagai runner-up kejuaraan Red Bull Rookies Cup musim 2024, Veda diberikan izin untuk melakukan debut setahun lebih awal. Aturan ini hanya berlaku bagi mereka yang finish di posisi 3 besar klasemen akhir Rookies Cup atau Junior GP. Fakta ini saja sudah menjelaskan seberapa tinggi level Veda di mata otoritas balap dunia. Dia dianggap sudah memiliki kematangan yang setara dengan pembalap berusia 18 atau 19 tahun. Kemampuan Veda untuk melompati aturan usia ini menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pembalap cepat. Dia adalah pembalap yang dianggap siap tempur oleh sistem seleksi paling ketat di dunia. Tidak banyak pembalap yang mampu menembus tembok regulasi ini. Dan fakta bahwa Veda melakukannya membuktikan bahwa bakatnya diakui secara universal oleh para petinggi MotoGP. Ini juga memberikan keuntungan strategis yang besar bagi karirnya, karena dia memiliki waktu 1 tahun lebih awal untuk belajar di kelas Moto3 dibandingkan dengan rekan-rekan seusianya. Sebuah modal yang sangat berharga untuk mengejar promosi ke kelas Moto2 dan MotoGP di masa depan. Agresivitas Veda Ega Pratama bukanlah sesuatu yang muncul secara instan. Ini adalah hasil dari tempaan bertahun-tahun sejak dia masih anak-anak. Jika kita melihat ke belakang, saat usianya baru 13 tahun, Veda sudah bertarung di Asia Talent Cup dengan tubuh yang sangat mungil di atas motor prototipe Honda NSF 250R. Di saat anak-anak seusianya mungkin masih belajar dasar-dasar balap, Veda sudah beradu sikut dengan talenta terbaik dari seluruh Asia. Pengalaman inilah yang membentuk mentalitasnya. Begitu dia melangkah ke Eropa pada ajang Red Bull Rookies Cup 2024, dia tidak mengalami culture shock. Sebaliknya, dia langsung menantang barisan depan. Bahkan dalam debutnya di Eropa, dia hampir saja meraih posisi kedua sebelum akhirnya gagal finish karena insiden. Namun, kegagalan itu tidak membuatnya ciut, justru itu menjadi bahan bakar untuk tampil lebih berani.
Veda membawa semangat balap jalanan Asia yang penuh determinasi dan memadukannya dengan disiplin teknik Eropa. Hasilnya adalah gaya balap hibrida yang sangat menyulitkan lawan-lawannya. Dia tidak gentar saat harus melakukan kontak bodi, dan dia tidak ragu untuk menutup jalur lawan dengan cara yang sangat tegas. Mentalitas pembunuh ini adalah apa yang dilihat oleh tim-tim besar di Eropa sebagai syarat utama untuk menjadi juara dunia. Veda telah membuktikan bahwa meskipun dia datang dari lingkungan yang berbeda, bahasa kecepatan yang dia gunakan bersifat universal dan sangat mematikan di lintasan balap manapun di dunia. Keberhasilan Veda juga tidak lepas dari dukungan teknis luar biasa dari Honda Tim Asia. Tim ini bukan sekedar wadah untuk menempatkan pembalap dari benua Asia, melainkan sebuah struktur profesional yang dirancang untuk melahirkan pemenang. Di bawah asuhan Hiroshi Awayama, mantan juara dunia yang memahami betul tekanan di kelas Grand Prix, Veda mendapatkan bimbingan yang tepat secara taktis maupun mental. Perlu ditekankan bahwa posisi Veda di tim ini didasarkan pada prestasi murni, bukan sekedar dukungan sponsor atau kuota negara. Pencapaiannya di ajang pencarian bakat Road to MotoGP menjadikannya prioritas utama dalam pengembangan jangka panjang Honda. Tim ini memberikan motor yang kompetitif yang memungkinkan Veda untuk mengeluarkan 100% kemampuannya tanpa harus khawatir dengan kendala teknis yang sering menghantui tim-tim kecil. Sinergi antara bakat alami Veda dan pengalaman teknis tim Asia ini menciptakan kombinasi yang sangat berbahaya bagi rival-rival mereka. Veda mampu menerjemahkan data teknis menjadi performa di lintasan dengan sangat cepat, sesuatu yang jarang terlihat pada pembalap pemula. Keberhasilan meraih podium di seri kedua musim ini membuktikan bahwa adaptasi antara pembalap dan kru mekanik berjalan sangat mulus. Ini adalah bukti bahwa pembalap Indonesia, jika diberikan alat yang tepat dan lingkungan yang profesional, mampu bersaing secara head-to-head dengan tim-tim mapan asal Eropa yang selama ini mendominasi podium Moto3. Di balik sosoknya yang sangat agresif saat mengenakan helm, Veda Ega Pratama tetap menunjukkan karakteristik yang sangat kuat di luar lintasan, kerendahan hati, dan visi yang besar. Dalam wawancara pasca balapan dengan MotoGP, reaksi pertamanya bukanlah tentang kehebatan dirinya sendiri, melainkan tentang perasaannya yang meluap-luap. Dia mengaku berteriak sangat keras di dalam helm saat melewati garis finish, sebuah momen jujur yang menunjukkan betapa besar beban yang dia rasakan untuk membanggakan Indonesia. Namun yang paling mengesankan adalah bagaimana meraih podium akan membuka jalan bagi lebih banyak pembalap Indonesia lainnya untuk meraih hal yang sama di masa depan. Dia ingin mematahkan stereotip pembalap Asia bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh generasinya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan luar biasa bagi seorang remaja berusia 17 tahun. Dia memahami bahwa dia sekarang adalah role model dan setiap tindakan serta kata-katanya memiliki pengaruh besar bagi ekosistem balap motor di tanah air. Veda tidak hanya ingin menang, dia ingin menginspirasi perubahan budaya di mana pembalap Indonesia tidak lagi merasa inferior di panggung internasional. Visi jangka panjang inilah yang membuatnya menjadi atlet yang lengkap, memiliki kecepatan luar biasa di lintasan, dan memiliki integritas yang kuat sebagai duta bangsa di kancah dunia. Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Veda Ega Pratama? Dengan satu podium sudah di tangan pada awal musim, tekanan kini justru berpindah ke pundak lawan-lawannya. Dunia kini menunggu apakah Veda bisa mempertahankan konsistensi ini sepanjang musim atau bahkan meraih kemenangan pertamanya. Jika dia terus menunjukkan progres yang sama, tidak mustahil kita akan melihatnya segera dipromosikan ke kelas Moto2 lebih cepat dari yang dibayangkan. Para pengamat di pedok mulai membisikkan satu kata yang sangat prestisius di dunia balap. Alien. Istilah ini hanya diberikan kepada pembalap yang memiliki bakat di atas rata-rata manusia biasa, seperti Marc Marquez atau Valentino Rossi di masa muda mereka. Veda memiliki semua bahan baku untuk mencapai status itu. Dia cepat, cerdas secara taktis, dan memiliki nyali yang tidak kenal takut dalam duel 1 lawan 1. Tantangan terbesar berikutnya adalah menghadapi sirkuit-sirkuit Eropa yang sangat teknis dan menjadi basis utama para rivalnya. Namun, jika Brasil adalah indikatornya, maka tidak ada sirkuit yang tidak bisa ditaklukkan oleh Veda. Perjalanan menuju puncak MotoGP masih panjang. Namun satu hal yang pasti, nama Veda Ega Pratama sudah tidak bisa lagi diabaikan. Dia bukan lagi sekadar pembalap yang hanya ingin belajar. Dia adalah pembalap yang datang untuk menang. Bagi penggemar otomotif di Indonesia, ini adalah era yang sudah lama dinanti.
Dan bagi dunia MotoGP, mereka sebaiknya bersiap, karena singa dari Asia ini baru saja memulai perburuannya.